Mari sama-sama kita rayakan kelahirannya. Lihatlah
kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus hidup kami. Ini kami Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidupkan Kau hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Di bulan Maret 2019 yang lampau, tepatnya tanggal 1 sampai 9 Maret, Raja Salman dari Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Raja Salman datang ke Indonesia dengan membawa rombongan yang terdiri dari 1.500 orang, termasuk 25 pangeran dan 14 menteri,
untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Untuk membawa rombongan tersebut, maka diperlukan 7 pesawat, yaitu 6 pesawat Boeing dan 1 pesawat Hercules dengan total berat logistik mencapai 450 ton. Selama Raja Salman dan rombongan berkunjung ke Indonesia di 3 tempat, yaitu Jakarta, Bogor, dan Bali, maka polisi harus mengerahkan tidak kurang dari 10.000 personel untuk mengamankan Raja Salman dan rombongan. Di dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Raja Arab Saudi ini mengungkapkan salah satu agendanya, yaitu mengenai investasi di Indonesia. Investasi itu sendiri akan menggelontorkan dana sebesar 15 miliar US dollar atau senilai 200 triliun rupiah. Investasi tersebut akan dilakukan di dalam berbagai bidang infrastruktur di Indonesia, antara lain pembangunan jalan, pengadaan air bersih, perumahan, dan berbagai aspek lainnya. Berbeda dengan Raja Salman, Yesus Kristus hadir 2000 tahun yang lalu tanpa fasilitas yang mewah. Dan kedatangannya atau kehadirannya di dunia ini tidak disambut dengan baik oleh sang pemimpin waktu itu, yaitu Raja Herodes. Bahkan Herodes bermaksud membunuh Yesus. Jika kedatangan Raja Salman membawa investasi atau dana yang sangat besar, maka kehadiran Kristus ke dunia bukan membawa dana investasi, melainkan jauh lebih berharga dari dana investasi, yaitu damai, sukacita, kasih, dan pengharapan bagi umat manusia. Untuk itulah mengapa sepanjang bulan Desember ini gereja kita akan membahas tema Celebrating Christmas atau merayakan Natal. Melalui tema ini kita akan belajar bahwa merayakan Natal tidaklah terpisahkan dari merayakan kehadiran Kristus ke dunia yang membawa damai, kasih, sukacita, dan pengharapan. Untuk hari ini, kita akan membahas tema yang pertama dari bulan Desember ini, yaitu bagaimana merayakan kehadiran Kristus ke dunia yang membawa damai sejahtera. Celebrating His peace. Mengapa kita perlu damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Alasan yang terutama adalah karena kita sering kali merasakan ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Dan ini mungkin sedang saudara-saudari alami saat-saat ini. Beberapa di antara saudara-saudari mungkin saat ini sedang mengalami beban pergumulan yang berat dalam keluarga. Baik itu berkaitan dengan pasangan, orang tua, maupun anak-anak saudara-saudari. Masalah keluarga yang berkepanjangan membuat saudara-saudari merasa putus asa dan tidak berdaya. Sehingga mulai muncul kekhawatiran dan ketakutan di dalam diri saudara-saudari. Atau mungkin ada beberapa di antara saudara-saudari mengalami masalah dalam bisnis atau pekerjaan saudara-saudari yang tentunya berdampak dengan keuangan saudara-saudari. Mungkin juga ada beberapa di antara saudara-saudari yang sudah memiliki rencana dalam bisnis dan pekerjaan. Namun karena pandemi, semuanya berantakan. Hal ini membuat saudara-saudari merasa khawatir akan masa depan saudara-saudari. Mungkin juga ada di antara saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan mengenai relasi dengan calon pasangan hidup, sehingga dihanggapi kekhawatiran akan masa depan. Belum lagi, kita baru saja mendengar kabar tentang varian baru dari COVID-19, yaitu Omicron, yang mungkin membuat beberapa saudara-saudari merasa cemas untuk memasuki tahun 2022 yang tidak menentu. Kalau begitu menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita semua dapat mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 bukan dengan di dalam ketakutan dan kekhawatiran, melainkan dengan berkemenangan. Apakah yang firman Tuhan jelaskan mengenai hal ini? Untuk itu, mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal yang kedua, ayat 11 sampai ke 14. Lukas pasal yang kedua, ayat 11 sampai ke 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan kisah di mana malaikat menampakkan diri di hadapan para gembala di padang untuk memberitakan kelahiran Kristus. Dan sesudah menyampaikan berita kelahiran Kristus tersebut, maka malaikat dengan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Seperti yang dapat kita lihat di ayat ke-14. Mari kita baca bersama-sama kembali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di ayat ini kita dapat melihat bahwa kehadiran Kristus ke dunia ternyata membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah janji Tuhan bagi setiap manusia, termasuk setiap kita yang berkenan kepadanya. Apakah makna dari damai yang dijanjikan Tuhan tersebut dan yang diucapkan oleh para malaikat sebagaimana dicatat di dalam ayat ke-14 tadi? Kata damai atau damai sejahtera atau eirene di dalam bahasa Yunani ini atau shalom di dalam bahasa Ibrani sebenarnya mengandung makna yang sangat kaya. Kata tersebut mengandung arti hati yang bebas dari konflik, hati yang teduh atau tenang, dan jiwa yang aman. Jika kita mempelajari lebih lanjut di dalam Alkitab, maka kita dapat menemukan bahwa damai sejahtera tersebut meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah perdamaian vertikal, yaitu perdamaian antara manusia dengan Allah. Mengapa manusia perlu berdamai dengan Allah? Karena manusia itu berdosa dan menjadi seteru atau musuhnya Allah. Manusia melakukan apa yang dianggapnya benar dan menuruti hawa nafsunya. Sebagai akibat, hubungan Allah dengan manusia terputus dan manusia mengalami murka dan hukuman Allah. Disinilah pentingnya bagi setiap manusia, termasuk setiap kita, untuk diperdamaikan dengan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-1. Roma pasal ke-5 ayat yang ke-1. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita diperdamaikan karena iman kepada Kristus. Dengan kata lain, setiap kita yang percaya atau beriman kepada Kristus, maka kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Kristus, maka relasi kita yang rusak dengan Tuhan dipulihkan. Kristus merupakan perantara antara manusia dengan Allah. Ya, Tuhan di dalam kasih-Nya yang tak terbatas mengirimkan anaknya Yesus Kristus ke dunia agar kita manusia yang berdosa, manusia yang menjadi seterunya Allah dan yang seharusnya mendapatkan murka Allah, boleh diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya di kayu salib. Pemahaman tentang Kristus sebagai pendamai antara manusia dan Allah inilah yang dituliskan oleh Don Richardson, seorang utusan Injil asal Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul Anak Perdamaian. Di tahun 1962, Don dan istrinya Carol terpanggil untuk memberitakan Injil kepada suku Sawi yang berada di Papua. Saat itu, suku Sawi adalah suku yang mempraktekkan pengayaan dan kanibalisme serta menggunakan tengkorak korbannya sebagai bantal. Don memulai pelayanannya di kalangan suku Sawi dengan membaca Injil Matius. Tetapi yang membuatnya khawatir adalah ketika dia sampai pada bagian Yudas yang mengkhianati Kristus. Ketika mendengarkan kisah bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, semua orang di suku Sawi bersorak. Don tidak mengetahui
bahwa budaya suku Sawi dibangun di sekitar pengkhianatan. Orang yang paling licik adalah orang yang paling dihormati di suku mereka. Yang menjadi tantangan bagi Don Richardson pada saat itu adalah bagaimana seorang utusan Injil seperti dirinya dapat menemukan cara untuk menjelaskan kebesaran dan kasih Allah kepada orang-orang yang nilainya didasarkan pada tipu daya. Suatu hari, Don menyaksikan upacara hikmat antara dua suku yang bertikai atau berperang. Kepada suku dari salah satu suku berjalan kepada suku yang lain yang bertikai dan menyerahkan seorang anak kepadanya. Sebenarnya itu adalah putra kepala suku itu sendiri. Kebiasaan mereka adalah bahwa perdamaian dapat terjadi di antara dua suku yang bertikai hanya jika kepala suku dari salah satu suku tersebut bersedia menyerahkan putranya kepada suku yang lain yang sedang bertikai. Anak yang diserahkan ini disebut sebagai anak perdamaian atau peace child. Kepala suku akan menempatkan putranya sendiri di tangan orang yang membencinya dan telah menjadi musuhnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk membawa perdamaian di antara mereka. Dan Don Richardson menggunakan apa yang dilakukan suku tersebut sebagai jembatan yang sempurna untuk membantu suku Sawi memahami apa yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lampau. Ya, Tuhan telah memberikan anak perdamaiannya, yaitu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, untuk mengakhiri permusuhan antara Allah dengan manusia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena kehadiran Kristus membawa perdamaian bagi setiap kita dengan Allah. Perdamaian memulihkan relasi yang rusak antara kita dengan Allah. Perdamaian yang oleh karena anugerahnya menjadikan kita benar di hadapan Allah dan luput dari hukuman Allah. Itulah sebabnya kita merayakan kehadiran yang mau damai. Celebrating His peace. Aspek yang kedua adalah perdamaian internal atau damai yang dapat kita rasakan di dalam diri kita. Damai sejahtera ini hanya dapat kita alami jika kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Damai yang seperti apa yang dapat kita alami tersebut? Hal ini ditulis di dalam 2 Tesalonika pasal ketiga ayat ke-16. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat ke-16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ayat tersebut merupakan bagian akhir dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dari ayat ini kita dapat melihat ada dua karakteristik dari damai sejahtera yang sejati yang dapat kita alami di dalam diri kita. Yang pertama adalah damai sejahtera yang sejati bersumber dari Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari ayat yang ke-16, yaitu dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya. Kita perlu memahami bahwa ada dua jenis damai sejahtera, yaitu damai sejahtera yang semu dan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang semu bukan bersumber dari Tuhan, melainkan dari dunia. Sedangkan damai sejahtera yang sejati bersumber dari Tuhan. Sebagai contoh, bagi beberapa orang, clubbing akan menolong mereka melepaskan stres, sehingga mereka berharap dapat memperoleh damai sejahtera. Dan tidak sedikit orang menggunakan obat-obat terlarang, serta minum minuman keras, agar dapat menolong mereka melupakan masalah yang berat yang sedang mereka hadapi, dan mendapatkan ketenangan atau kedamaian. Namun, ketika mereka tidak pakai obat-obatan dan minum minuman keras, kekhawatiran dan ketakutan kembali muncul. Kedamaian juga hilang. Itu adalah damai sejahtera yang semu, bukan bersumber dari Tuhan. Damai sejahtera yang sejati adalah damai yang bersumber dari Tuhan. Karakteristik yang kedua adalah damai tersebut bersifat terus-menerus dan dalam segala hal. Artinya di setiap waktu dan dalam segala situasi
kita dapat mengalami damai sejahtera Allah. Salah satu tujuan Paulus menuliskan surat 2 Tesalonika ini adalah untuk menguatkan jemaat Tesalonika yang pada saat itu mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Hal ini dapat kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat keempat. Dan di akhir suratnya seperti yang baru saja kita baca tadi, Paulus menaikkan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan damai sejahtera yang memampukan jemaat Tesalonika untuk tetap kuat di dalam menghadapi segala penderitaan maupun tantangan yang berat di dalam kehidupan mereka. Bagaimana damai sejahtera dapat dialami oleh jemaat Tesalonika dalam segala keadaan, bahkan di masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka? Jawabannya ada di kalimat terakhir. Mari kita baca bersama-sama di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16b, yaitu Tuhan menyertai kamu sekalian. Ya, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita menyebabkan kita dapat mengalami damai sejahtera meskipun dalam keadaan yang paling sulit dan tidak menentu sekalipun. Tepatlah apa yang dikatakan oleh J. Oswald Sanders, seorang penulis buku Kristen yang produktif sekaligus pemimpin sebuah organisasi misi Kristen. Ia berkata, "Peace is not the absence of trouble, but the presence of God." Damai sejahtera bukanlah tidak adanya masalah, tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera yang sejati tidak ditentukan dari keadaan di sekitar kita, yaitu ada atau tidaknya masalah ataupun kesulitan, melainkan ditentukan dari kehadiran Allah di dalam diri kita. Suatu kali ada seorang pelukis yang ingin menggambarkan kata damai di dalam lukisannya. Diambilnya selas kain kanvas dan ia menggambarkan sawah yang menguning dengan gunung yang permai sebagai latar belakangnya. Cahaya matahari menerpa hamparan padi yang siap untuk dituai tersebut sehingga berwarna keemas-emasan. Nampak sangat indah. Namun bagi sang pelukis, lukisan tadi belum cukup menggambarkan kata damai seperti yang ia inginkan. Kemudian diambilnya kain kanvas yang kedua. Di atasnya ia melukiskan sebuah danau yang tenang dengan langit yang biru terbentang di atasnya. Awan tipis nampak berarak dan beberapa ekor burung angsa sedang berenang berpasang-pasangan di danau yang airnya tak bergelombang tersebut. Nampak sangat indah. Namun bagi sang pelukis, lukisan tadi belum cukup menggambarkan kata damai seperti yang dia inginkan. Diambilnya kain kanvas yang ketiga. Di atasnya ia melukiskan laut yang sedang bergelora. Awan yang gelap dan tebal bergantung di langit. Badai yang dahsyat sedang menerjang. Namun di sisi kanan pada lukisan tersebut, ia melukiskan sebuah batu karang yang diterpa oleh gelombang laut yang sedang mengamuk dengan karang. Pada batu karang itu, ia melukiskan sebuah celah. Dengan sengaja, di tengah suasana kelam dan yang mencengkam itu, ia memberi warna yang terang pada lubang di batu karang tersebut, agar mata orang tertuju ke sana. Kemudian pada celah tersebut, ia melukiskan seekor burung kecil. Bukan burung kecil yang meringkuk bersembunyi karena mendengar derau badai yang sedang menerpa. Bukan burung kecil yang menggigil ketakutan karena mendengar suara petir yang menggelegar. Bukan. Namun seekor burung kecil yang menyanyi dengan riang. Ya, seekor burung kecil yang menyanyi di tengah badai. Karena ia tahu bahwa dirinya berada dalam lindungan batu karang yang teguh dan tak tergoncangkan oleh badai yang sebesar apapun juga. Itulah makna yang sejati. Itulah makna yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pergumulan yang berat dan masa-masa yang sulit yang kita alami dapat menimbulkan rasa takut dan khawatir dalam hati kita. Itu adalah hal yang normal. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah rasa takut dan khawatir itu terus berkelanjutan dan menguasai hati
hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita menjadi putus asa, kehilangan harapan, serta mengalami depresi. Disinilah pentingnya kita mengalami damai sejahtera Allah. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi pasal yang ke-4 ayat 6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara yang digunakan di ayat ke-7 di dalam Alkitab bahasa Inggris versi New Standard Version atau NIV menggunakan kata guard atau menjaga. Artinya untuk menjaga hati dan pikiran kita dari kekhawatiran seperti yang dicatat di ayat ke-6, maka kita perlu memiliki damai sejahtera Allah yang lahir dari keakraban kita dengan Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk secara disiplin membangun keakraban kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saya tidak henti-hentinya mendorong saudara-saudari untuk membangun keakraban dengan Tuhan, baik melalui doa-doa pribadi setiap hari maupun doa bersama, yaitu dengan mengikuti doa Diper yang diadakan secara online setiap hari Kamis malam pukul 7 malam maupun ibadah doa pagi yang juga diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Dengan semakin banyak kita berdoa, maka kita akan semakin akrab dengan Tuhan dan semakin kita dapat mengalami damai sejahteranya. Aspek yang ketiga adalah perdamaian horizontal atau perdamaian antara manusia dengan sesamanya. Kehadiran Kristus bukan hanya membawa damai antara manusia dengan Allah dan bukan hanya sekedar membawa damai di dalam diri manusia, melainkan juga membawa damai dengan sesama. Artinya, kita ini menjadi pembawa damai seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 9 sebagai berikut. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, versi New International Version, kata orang yang membawa damai diterjemahkan sebagai peacemaker. Orang yang menciptakan perdamaian. Artinya, dimanapun kita berada, kita bukan menjadi sumber persoalan. Bukan menjadi troublemaker. Ataupun sumber perselisihan. Apalagi provokator. Namun justru menjadi pembawa damai atau peacemaker. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai? Hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal ke-12 ayat 17 sampai ke-18. Roma pasal ke-12 ayat 17 sampai ke-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari ayat ini kita dapat melihat ada dua kriteria pembawa damai seperti yang tertulis di ayat yang ke-17. Yang pertama adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya jika ada yang berbuat jahat kepada kita, mengecewakan kita, ataupun menipu kita, maka kita tidak membalas kejahatan mereka dengan hal yang sama. Jika kita melakukan itu, yaitu membalas kejahatan mereka, berarti kualitas hidup kita sama dengan mereka, yaitu pembuat kejahatan atau sumber masalah, dan kita bukan pembawa damai atau peacemaker. Jika kejahatan kita balas dengan kejahatan, maka tidak akan membuat relasi kita dengan yang bersangkutan menjadi lebih baik, malahan menjadi lebih buruk. Yang kedua adalah lakukan apa yang baik bagi semua orang. Siapa yang dimaksud dengan semua orang di sini? Yaitu mereka yang berbuat baik kepada kita
maupun mereka yang berbuat jahat kepada kita. Jadi, jika ada yang berbuat jahat kepada kita atau ada yang pernah mengecewakan kita, yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik kepada mereka dengan cara mengampuni mereka, berdoa bagi mereka, memohonkan berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Bahkan jika memungkinkan, justru kita memberkati mereka dan menolong mereka yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kita akan menjadi pembawa damai atau peacemaker. Memang, untuk menjadi pembawa damai atau peacemaker bukanlah hal yang mudah. Namun justru untuk itulah kita dipanggil. Hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Nelson Mandela. Berapa banyak di antara saudara-saudari yang mengenal Nelson Mandela? Nelson Mandela merupakan pejuang untuk menghapuskan praktik apartheid, yaitu suatu sistem diskriminasi ras berdasarkan warna kulit yang terjadi di Afrika Selatan di tahun 1960-an. Singkat kata, Nelson berusaha membebaskan orang-orang kulit hitam dari penindasan dan perlakuan yang tidak adil oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan. Sebagai akibat dari perjuangannya tersebut, Nelson harus menghabiskan waktu 27 tahun di penjara. Namun Nelson juga akhirnya menjadi tokoh rekonsiliasi, yaitu menjadi peacemaker di antara dua kubu, yaitu kelompok kulit putih sebagai minoritas dan kulit hitam yang mayoritas. Selepas dari penjara, berbagai tindakan perdamaian dilakukan oleh Nelson Mandela antara lain. Yang pertama, Nelson tidak membenci Christophe Brand, salah seorang sipir penjara di Robben Island, di mana Nelson dikurung. Namun justru Nelson mengundang Christo pada saat merayakan 20 tahun pembebasan Nelson Mandela. Selanjutnya, Nelson Mandela juga tidak mengabaikan salah satu penjaga di penjara, yaitu Paul Gregory, namun mengundang Paul saat pelantikannya sebagai presiden. Yang berikutnya, Nelson Mandela tidak membenci dan membalas dendam terhadap Percy Yutar, seorang jaksa penuntut umum yang berusaha menuntut hukuman mati bagi dirinya. Namun justru Nelson Mandela mengundang Percy untuk makan siang bersama. Nelson Mandela memang bukan pribadi yang sempurna. Namun apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela sangat luar biasa. Hal ini menolong percepatan terjadinya rekonsiliasi di Afrika Selatan. Berapa banyak di antara saudara-saudari yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah relasi dengan sesama? Mungkin dengan orang tua, mungkin dengan kakak atau adik, atau dengan teman ataupun rekan kerja. Kristus hadir ke dunia 2000 tahun yang lampau. Bukan hanya untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, serta memungkinkan kita mengalami damainya, namun juga memampukan kita untuk menjadi pembawa damai atau peacemaker. Kehadiran Kristus 2000 tahun yang lampau membawa perdamaian bagi setiap kita dengan Allah. Kita yang menjadi seteru Allah serta mendapatkan murka Allah karena dosa-dosa kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Kristus melalui kematiannya. Pengorbanan Kristus yang sebentar akan kita peringati dengan mengikuti perjamuan kudus. Relasi kita yang rusak dengan Allah dipulihkan, sehingga kita juga boleh mengalami damai sejahtera Allah di dalam hati kita. Damai sejahtera Allah yang akan menjaga hati dan pikiran kita, agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Seberat apapun pergumulan yang sedang dialami oleh saudara-saudari, kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita, sehingga dalam situasi sesulit apapun kita dapat bertahan, sehingga kita mengakhiri tahun 2021 ini dengan berkemenangan, serta menatap tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Bahkan Dia memampukan kita untuk menjadi pembawa damai atau peacemaker, jika hidup kita dapat membawa dampak dimanapun kita berada. Itulah alasan mengapa kita merayakan kehadirannya yang membawa damai sejahtera. Celebrating His peace. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu. Engkau bersedia datang ke dunia 2000 tahun yang lampau untuk membawa damai ke dunia. Kehadiran-Mu di dunia ini memperdamaikan diri kami, manusia yang berdosa, manusia menjadi seterunya Allah agar berdamai dengan Allah. Kehadiran-Mu memulihkan relasi kami dengan Allah, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera Allah, yaitu damai sejahtera yang sejati. Bahkan kehadiran-Mu memungkinkan kami menjadi pembawa damai atau peacemaker, sehingga hidup kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya damai sejahtera yang Kau anugerahkan bagi setiap kami, yang boleh kami alami, itu boleh menjaga hati dan pikiran kami terhadap kekhawatiran dan ketakutan di dalam mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun 2021 ini dengan berkemenangan, tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, tanpa rasa khawatir, dan kami dapat memasuki tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Oh Tuhan, yang tolong mereka, Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, apapun juga Tuhan masalah mereka, Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang angkat setiap beban pergumulan mereka, Tuhan yang buat mujizat dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera, yang menghapuskan segala kekhawatiran, menghapuskan segala ketakutan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mengakhiri tahun 2021 ini dengan hidup yang berkemenangan, bahkan menatap tahun 2022 dengan penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Tuhan yang membawa damai sejahtera, kami telah berdoa. Amin. Damai yang sejati dimulai dari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan perjamuan kudus adalah saat di mana kita diperdamaikan dengan Tuhan. Sebab perjamuan kudus berbicara mengenai kematian Tuhan. Melalui kematian Yesus, kita yang tadinya berseteru dengan Tuhan diperdamaikan. Oleh sebab itu, mari kita angkat tubuh Kristus. Pada hari terakhir sebelum Yesus disalibkan, pada malam itu dia mengumpulkan murid-muridnya, dan dia mengambil roti serta memecah-mecahkan, dibagikan kepada para murid-muridnya, dan dia berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan kami memperingati kematian-Mu. Di tangan kami ada pecahan dari tubuh-Mu yang Kau sudah korbankan bagi kami. Melalui tubuh-Mu Tuhan kami boleh diperdamaikan dengan Engkau. Hidup kami damai, hidup kami bahagia karena salib-Mu yang telah memperdamaikan kami. Sebab itu Bapa, kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Darah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Apapun dosa kita, seberapa besar pun dosa kita. Ketika kita mempercayai darah Yesus dan kita minumnya, maka darah Kristus mengampuni segala dosa kita. Yang tadinya kita hitam, Tuhan berubah kita menjadi putih. Sebab itu, terimalah darah Yesus, minumlah. Kita bersyukur atas korban Yesus yang telah mempersatukan dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar,
Engkau telah memperdamaikan kami. Dan sekarang Bapa, kami bisa hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang kami miliki tidak bergantung pada lingkungan kami, tidak bergantung apapun di luar kami. Tapi damai sejahtera yang kami miliki adalah karena Engkau telah memberikan damai sejahtera yang sejati itu. Terima kasih Bapa buat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami menjadi anak-Mu. Dan kami hidup di dalam kemerdekaan, di dalam nama Yesus. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah secara online tidak membatasi atau menghalangi kita untuk memberi persembahan bagi gerejanya. Mari kita belajar taat untuk mengembalikan persembahan persepuluhannya bagi Tuhan dan persembahan kasih kita akan gerejanya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, buat damai sejahtera yang Tuhan berikan buat setiap kami, terlebih buat tubuh dan darah-Mu yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, buat berkat jasmani rohani yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Tiba saatnya kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami sebagai bukti kasih kami akan Engkau dan persembahan syukur kami. Karena kami sudah diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Tuhan Allah yang berdaulat, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I come. This is true that you are thinking of me.
Ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada Bapa. Biar Tuhan sendiri yang memberkati jemaat Tuhan, diberkati engkau dalam usaha pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam studi anak-anakmu, keluargamu menjadi keluarga yang indah. Engkau menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan, yang sudah memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kepada keluarga demi keluarga. Diberkati engkau apapun yang kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dalam segala tantangan kehidupan. Engkau diberikan sebagai pemenang, bahkan lebih dari yang menang. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan yang sudah membuktikan dengan rela mati di atas kayu salib. Dan persekutuan Roh Kudusnya yang memampukan kita menghadapi segala tantangan, diberi kekuatan, pengharapan, dan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan, diberkati engkau. Dan setiap kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.